Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, how are you today? I hope you in healthy condition and I hope you still enjoy our lesson today. Before we're going to learn our lesson today, let's pray together. Amen. Okay. Students, today we're gonna discuss about narrative text and recount text. In narrative text, we also learn about definition and social function, generic structures, language features, and types of narrative text. Okay, definition of narrative text. What is narrative text? Do you ever heard what is narrative text? Okay, narrative text is a type of text which tells a story that has a chronological sequence of events that are interconnected. Jadi naratif teks itu merupakan sebuah cerita yang mempunyai kronologi kejadian yang saling berhubungan gitu. Or narrative text is a piece of text which tells about a story with complication or problematic event with resolution to solve the problem. Nah, atau naratif teks itu bisa dikatakan sebagai teks atau cerita yang memiliki konflik atau masalah ya. Dalam suatu kejadian itu ada sebuah konflik atau masalah dan juga ada solusi untuk pemecahan masalahnya itu gitu. Atau narrative text bisa dibilang sebagai cerita imagination gitu. Imagination story bisa disebut sebagai cerita imajinasi gitu. What about the social function of narrative text? Social function of narrative text is to receive entertainment, to entertain, teach noble values, and take an example. Jadi tujuan dari teks naratif ini adalah untuk mendapatkan hiburan, untuk menghibur, dan untuk mengambil pelajaran atau nilai-nilai moral dan untuk dijadikan teladan gitu. There are 4 generic structures of narrative text. For the first is orientation, and the second complication, and the third resolution, and the last reorientation. Orientation, it is about the opening paragraph where the characters of the story are introduced. Jadi di orientation ini itu merupakan paragraf pembuka di mana karakter-karakter yang ada di cerita tersebut itu dikenalkan kepada pembaca, dijelaskan karakternya ada siapa saja. And for the second, complication is where the problems in the story developed. Jadi di complication ini masalah-masalah yang terjadi itu mulai muncul ya, mulai ada masalah atau konflik di dalam cerita tersebut. And the third, resolution is where the problem in the story is solved. Jadi masalah yang atau konflik yang terjadi di complication itu kemudian di resolution ini itu problemnya itu dicari solusi atau dipecahkan masalahnya gitu. Jadi di resolution ini adalah pemecahan masalah gitu dalam story tersebut gitu. And the last, reorientation is closing of the story which is optional. Jadi reorientation ini sifatnya adalah opsional, jadi bisa ada dan bisa tidak gitu, bisa yang membuat cerita itu bisa
menaruh meletakkan ya, menambahkan reorientation atau tidak terserah karena sifatnya adalah opsional. Reorientation can contain moral lessons, suggestion, or teachings from the other. Nah, jadi di reorientation itu biasanya itu berisi dengan pesan moral atau atau saran yang ingin disampaikan oleh si penulis atau yang membuat cerita tersebut tuh. Language features of narrative text. For the first is using past tense. Okay, karena ini termasuk cerita yang terjadi di masa lampau gitu ya. Jadi menggunakan past tense seperti killed, drunk, dan etc. Using adverb of time seperti once upon a time, one day gitu. Jadi menggunakan keterangan waktu. Kan biasanya kalau cerita legenda itu kan ada pada zaman dahulu hiduplah sepasang sepasang manusia, atau pada suatu hari ada seekor kancil atau ada seekor semut dan lain-lain. And the third is specific character, not general. Jadi dalam naratif teks ini itu karakternya itu spesifik, tidak general. Seperti misalkan Cinderella, Snow White, Alibaba, Jakataru, Maling Kundang, etc. And the fourth, using action verbs. Apa itu action verbs? Action verbs itu is a verb that show an action. Jadi kata kerja yang menunjukkan sebuah tindakan seperti killed, duck, walk gitu. Killed itu kan membunuh gitu. Kegiatannya itu membunuh gitu. Terus walk, berjalan gitu. And for the fifth, time conjunction seperti when, then, suddenly, etc. And the last is using direct speech. It is to make the story lively. Jadi penggunaan direct speech dalam narrative text itu adalah gunanya untuk membuat cerita itu seakan-akan hidup gitu. Misalkan Snow White said, "My name is Snow White." Nah, the direct speech ini menggunakan present. Types of narrative text ini ya, ada banyak types of narrative text, tapi di sini saya cuma kasih 6. Itu ada fairy tale, mystery, romance, myth and legend, fable, history, dan lain-lain. Tuh. Fairy tale itu seperti contohnya Cinderella, terus Beauty and the Beast gitu itu. Terus myth and legend tuh seperti itu tadi Candi Prambanan, Danau Toba atau yang lain. Kalau fable itu biasanya itu tentang binatang seperti kancil dan buaya gitu. Okay, here the example of narrative text, it's story about Candi Prambanan itu ya. Let's try to analyze the generic structures of this story. For the first and second, it's called orientation. Why? Because in first paragraph and second paragraph, the characters in this story are introduced. Bisa kita lihat ya di paragraf pertama dan paragraf kedua itu dijelaskan karakternya ada siapa saja gitu. Yang pertama ada Roro Jonggrang yang merupakan anak dari Prabu Baka, dan ada yang kedua ada Bandung Bondowoso. And for the third paragraph itu ada it's called
And for the third paragraph, it's called complication because conflict or problems sudah mulai muncul ya dalam paragraf ketiga ini gitu. Jadi dalam paragraf ketiga ini sudah terjadi konflik atau problemnya di sini. And the fourth until the last itu bisa dibilang sebagai resolution. Any question so far? Oke, kalau tidak ada, kalian bisa menjawab soal yang sudah saya berikan. Okay, thank you very much for your nice attention and thank you for joining our class today. Stay safe, stay healthy. See you on next meeting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.